semuanya. Balik lagi di sesi live kali ini. Tapi ada yang beda nih teman-teman. Kalau biasanya teman-teman lihat aku live sendiri, kali ini aku sudah ditemani sama Kak Mazhar dari Scala Design. Halo semuanya, saya Mazhar. Spesial live kali ini kita ada di episode 1 dari Podmax, Podcast by Alphamax. Nah, di Podmax ini kali ini kita akan bahas-bahas soal hunian nyaman saat hujan gitu. Karena kan kita lagi di musim hujan ya teman-teman ya. Di era-era Desember kayak gini kan banyak banget musim hujan, banjir. Itu kita akan bahas dari sisi arsitektur, nanti dibantu oleh Kak Mazhar gimana. Jadi buat teman-teman yang lagi renovasi rumah, mau bangun rumah, boleh juga tanya-tanya di kolom komentar, minta tips langsung dari Kak Mazhar Scala Design. Nah, oke. Karena kita tidak bisa tepuk tangan rame-rame, aku yang tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Scala Design. Yeay. Boleh perkenalan diri dulu Kak sama teman-teman Alphamax yang di rumah. Terima kasih Mbak Caroline dan tim Alphamax. Perkenalkan, saya Mazhar, kami dari tim Scala ya. Kita dari Design and Build juga, dengan jasa pelayanannya itu kita bergerak di desain interior maupun pekerjaan konstruksinya, baik itu arsitektur maupun interior. Kita sendiri sih sebenarnya belum terlalu lama ya dengan brand Scala itu, kita dari tahun 2018 sampai saat ini dengan formasi tim yang terbaru. Tapi memang dari pembentukan brand yang paling pertama sebelum kita rebranding itu kita udah ada dari tahun 2011 sih Mbak. Gitu. Oke. Berarti dari 2018 ke sekarang 4 tahunan lah. Iya, masih muda lah. Masih muda. Hari ini kan aku mau bahas hunian yang nyaman saat hujan gitu ya. Oke. Kira-kira nih, mungkin teman-teman di sini ada yang mau lagi renovasi rumah, ada yang mau bangun rumah, terus di iklim-iklim tropis gitu, kira-kira cocoknya tuh yang desainnya seperti apa gitu. Boleh dibantu jelaskan dari sisi arsitektur. Oke. Jadi kita sama-sama tahu kalau Indonesia tuh di negara tropis ya. Betul. Dan tentunya perbedaan iklim di setiap negara itu ya salah satunya berefek ke gaya arsitekturnya. Betul. Sebenarnya ini udah mulai kelihatan tuh dari bagaimana kearifan lokal kita tuh mengadaptasi dalam berhadapan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan arsitektur tradisional pun sebenarnya udah mengantisipasi itu. Nah, Indonesia di negara tropis itu kan tantangannya ada dua ya yang paling besar ya. Sebenarnya tantangan dan potensi sih, ada tantangan curah hujan yang tinggi, kemudian melimpah juga mataharinya. Nah, dari dua hal ini tuh timbul banyak permasalahan yang kalau nggak diantisipasi dengan baik di dalam desain, khususnya di rumah tinggal ya, yang memang paling banyak kebutuhannya, nah itu bisa menimbulkan masalah. Contohnya nih misalnya kalau di negara tropis yang curah hujannya tinggi itu, otomatis kan hujannya banyak nih. Kalau nggak didesain atap yang ramah terhadap cuaca tropis itu, ntar bisa rawan bocor, rembes di mana-mana, terjadi crack. Nah, makanya kalau kita perhatikan di negara Indonesia itu kebanyakan menggunakan atap yang punya kemiringan. Karena memang atap miring itu lebih ramah untuk cuaca tropis, karena dia langsung mengalihkan air hujan yang jatuh ke bangunan itu langsung turun, nggak ada resiko menggenang gitu. Jadi atap miring itu resiko bocornya jauh lebih kecil dibanding penggunaan dak beton, karena memang di cuaca tropis itu penggunaan dak beton itu sebenarnya kurang tepat, bisa, tapi treatmentnya tuh bisa lebih mahal dibanding penggunaan atap biasa. Kan ada ya teman-teman mungkin yang mendesain rumah pengennya tuh nggak mau terlihat beratap miring karena mungkin terlalu konvensional atau terlalu biasa. Nah, sebenarnya tetap bisa aja tampilan bangunannya itu seperti beratap datar, padahal sebenarnya di atap miring itu bisa disiasati secara desain, karena memang secara teknis ya atap miring itu jauh lebih aman dari ini kebocoran. Terus selain masalah bocor di atap, curah hujan yang tinggi itu juga bisa berdampak kalau ke dinding bangunan tuh ada tampias, rembesan. Nah, dari atap biasanya kalau hujannya cukup deras bisa merembes kemana-mana kalau misalnya di desain rumahnya itu nggak diantisipasi. Nah, kalau air yang dari luar itu sudah masuk nih ke area
semi outdoornya bangunan atau bahkan sampai ke dalam, nah itu banyak masalah yang bisa timbul. Nah salah satunya itu yang paling sering terjadi itu misalnya di pintu jendela ya. Kan kebanyakan dulu kita masih menggunakan pintu jendela kusen dari bahan kayu ya, karena memang ya di Indonesia kayu itu melimpah gitu, banyak yang menggunakan. Cuma memang kelemahannya kayu itu untuk di cuaca tropis itu perlu treatment tertentu. Kalau mau durability-nya itu hitungan 10-20 tahun, nah itu agak sulit. Makanya ya mau nggak mau ntar harus diganti, karena yang namanya kayu itu dia punya masalah. Kalau misalnya di cuaca tropis yang kelembabannya tinggi itu ntar mengundang rayap datang, karena kayu itu makanannya rayap. Rayap tuh cuma datang tuh karena dua hal, karena kelembaban sama ya di situ ada kayu gitu. Nah makanya kalau nggak di treatment dengan baik, anti rayapnya pun itu bisa menimbulkan banyak masalah ya. Sebenarnya memang banyak produk anti rayap ya, tapi itu sebenarnya nggak menjamin 100%, karena yang namanya anti rayap itu belum tentu artinya 100% rayap tuh nggak akan masuk gitu. Makanya makin kesini teknologi semakin maju tuh ya dicarilah alternatif, karena yang namanya kusen pintu jendela itu kan salah satu kebutuhan yang pasti ada di dalam rumah ya. Jadi ya kita sebagai arsitek juga mencari alternatif, berkoordinasi dengan R&D dari pihak-pihak ketiga. Misalnya kita sangat terbuka tuh untuk solusi-solusi yang bisa mengatasi alternatif penggunaan material kayu di pintu jendela, karena memang itu nggak ideal. Kalau di area dalam bangunan sih mungkin masih oke ya, tapi kalau untuk area luar itu benar-benar sebaiknya sebaiknya diganti aja gitu. Sekarang tuh kan ada alternatif yang sering digunakan juga itu material aluminium ya untuk kusen pintu jendela. Cuma mungkin kebanyakan orang-orang awam tuh masih belum mengerti kalau ternyata aluminium tuh tampilannya bisa menarik juga, bukan cuma flat kayak mungkin orang kebanyakan ngeliat aluminium tuh di perkantoran lah, atau mungkin di pintu toilet atau di tempat benar, cuma ada warna polos banget gitu kan. Nah makanya mungkin jadi kurang menarik. Nah padahal sebenarnya kan nggak seperti itu ya. Udah banyak produk yang memberikan solusi yang seperti itu, karena penggunaan aluminium itu salah satu solusi yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hunian dengan curah hujan tinggi, terus panas matahari tinggi. Jadi nanti nggak ada lagi tuh yang namanya resiko kemakan rayap. Udah pasti rayap nggak akan nyamperin aluminium tuh. Terus muai susut, kayu tuh ada muai susutnya, jadi karena diterpa panas dingin dia bisa melenting tuh. Makanya sebenarnya kalau kita bikin pintu jendela kayu itu, apalagi untuk outdoor, itu harus dipastiin bener-bener kering, dan itu susah kalau di tropis. Nah maintenance-nya jadi berat, mahal lagi gitu. Makanya kalau dengan aluminium itu nggak ada masalah ya, karena memang nggak ada kadar airnya, pasti udah 0% tuh itu. Nah tinggal masalah desainnya nih, apakah memang aluminium tuh memungkinkan apa enggak sih dengan desain yang nggak monoton. Nah itu mungkin bisa diberikan alternatif buat agar orang-orang tuh terbuka kalau sebenarnya emang solusinya ya salah satunya penggunaan aluminium itu gitu. Setuju banget deh aku sama Kang Mazhar. Jadi memang hadirnya juga Alpamax di sini kita untuk kasih terobosan terbaru gitu. Apa yang menjadi stigma di masyarakat soal model-model yang monoton, tapi kita bikin seperti yang teman-teman lihat nih di belakang. Warnanya warna-warni, coatingannya juga awet. Terus di sini juga kita bisa bikin variasi dengan warna-warna kayu juga bagi kalian yang memang pecinta kayu tapi mungkin agak-agak ragu kalau masih mau pakai material kayu gitu. Jadi teman-teman betul kata Kang Mazhar bilang, di iklim tropis seperti ini, perubahan cuaca yang juga kadang ekstrim, kalau kita nggak jago maintenance atau kita salah pilih material, mungkin bisa nyebabin pintu dan jendela kita jadi nggak awet. Nah balik lagi nih Kak, ya kalau kita ngomongin masalah desain ya, tadi kan orang kan ya males ya kalau lihat aluminium bawaannya tuh udah monoton, warnanya itu aja. Tapi menurut Kak Mazhar nih ya, kalau aluminium itu kan ya pasti kan anti rayap ya. Kalau dibandingkan dengan kayu,
apa ya, dari segi desain memang kayu tuh bisa dimacem-macemin sih ya. Iya, cuman sekarang kita kan juga tunjukin bahwa ini loh, kita punya beberapa motif, kita punya beberapa model gitu. Tapi Kak, di sini kan kita juga lagi kadang kan ada banyak bencana-bencana gitu. Kalau misalnya nih Kak, untuk tahanan anti gempa gitu-gitu Kak, ada sebenarnya kalau pintu jendela itu nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu signifikan kalau berkaitan dengan resiko gempa. Cuma memang aluminium itu mungkin bisa kita lihat dari sisi ini ya. Yang namanya aluminium itu setahu saya, jika kita membandingkan dua pintu atau jendela dengan ukuran yang sama ya, setahu saya aluminium itu lebih ringan. Ya. Jadi ketika misalnya terjadi resiko gempa yang sampai ngerobohin bangunannya ya kita bisa bilang kalau penggunaan aluminium itu ya bisa relatif lebih aman dari sisi beban materialnya yang lebih ringan tuh ya, kalau nggak salah seperti itu. Terus kalau masalah model aluminium dibanding kayu ya, memang sih kalau kayu itu kan bisa diukir segala macam ya. Kalau aluminium mungkin bisa juga, tapi itu costnya akan mahal banget. Tapi sebenarnya dengan alternatif adanya material aluminium di pintu jendela itu ya bukan berarti harus mengganti semua, kan bisa nih pintu utama oke lah, paling nggak kita pintu utama silahkan aja pakai kayu solid misalnya, pengen yang ukirannya macam-macam ya bisa aja, tapi paling nggak kan kita bisa meminimalisir resiko kendala-kendala pintu jendela kayu yang tadi udah saya ceritakan, masalah rayap lah, masalah ketahanan ya. Daripada kita make kayu semua, akan lebih efisien kalau dikombinasikan atau ya semuanya sekalian diganti dengan aluminium. Terus dengan tren desain rumah sekarang tuh ya kebanyakan tuh ada dua ya, kalau saya perhatikan itu ada yang lebih ke modern minimalis, ada juga yang modern klasik, dan dua-duanya ini sebenarnya style desain yang nggak terlalu banyak apa ya, ornamen ini ya, kalau kita bilang tuh keriting-keritingnya nggak banyak gitu, nggak banyak ukiran. Jadi sebenarnya cocok-cocok aja sih kita menggunakan pintu jendela kayu aluminium yang memang kalau bisa ditawarkan model yang punya profilan seperti contoh yang di belakang saya ini sih. Jadi masih masuk untuk desain yang modern klasik maupun minimalis itu ada. Tapi kalau misalnya pun kita punya kebutuhan yang ingin lebih dari itu nih, nggak bisa ya tinggal kita kombinasiin aja. Tapi paling enggak dengan penggunaan aluminium itu ya kita sudah meminimalisir resiko-resiko atau kerugian-kerugian yang lebih besar kalau kita menggunakan material kayu gitu sih Mbak. Ya. Betul. Ngomongin minimalis juga ya itu tadi sih, kalau misalkan kalian berpikir oh ya dari aluminium emang bisa ya kita sebenarnya juga punya ada yang udah kayak full panel kayak gini, yang misalkan bagi kalian yang memang pecinta minimalis ya nggak banyak ornamen, kita juga ada banyak pilihan ya teman-teman. Jadi teman-teman, BTW kita juga di sini lagi ada di showroom di Kemang ya, di Jalan Bangkaraya nomor 10. Kalau teman-teman mau datang langsung lihat model-model pintu dari Alphamax, boleh banget datang ke sini. Dan kita di sini juga ada smart lock juga loh. Bahwa kan karena di sini kan eranya ya smart home, punya smart home. Jadi sebenarnya pintu Alphamax pun juga sudah bisa dikombinasikan dengan smart lock, jadi bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus nih Kak, aku tadi mikir ya, sebenarnya kalau kayu ya itu kan mungkin mudah terbakar ya. Nah kalau dari sisi aluminium juga kan sebenarnya lebih tahan dari sisi resiko kebakaran itu ya. Jadi kalau untuk powder coating finishingnya setahu saya juga sekarang udah ada teknologi yang memang udah tahan api ya dari finishing powder coating aluminium itu. Dan tadi kan Mbak udah sampein Alphamax punya showroom seperti ini. Saya sih rekomendasiin banget yang namanya pintu jendela, apalagi belum terbiasa dengan aluminium tuh nyobain langsung seperti apa sih. Jadi jangan sampai selama ini memang baru ketemunya dengan pintu aluminium yang biasa. Nah kalau datang ke showroom seperti ini sih saya sih rekomendasi banget ya, karena
langsung bisa ngerasain aksesoris handle-nya tuh sehalus apa, senyaman apa sih Seringan ngebuka apa. tutupnya, ada bunyi ngok gitu nggak sih pas dibuka apa enggak gitu. Gak cempreng nggak? Iya. Itu yang orang Nah, nilai kan. itu cuma bisa dirasain langsung sih, kalau video mungkin atau ngeliat dari foto aja kurang. Jadi Iya benar, kurang gerak ada showroom gitu. seperti ini tuh membantu sih. Betul, untuk betul. mema- Oh, dia nanya. Sekarang bagaimana sirkulasi udara ketika rumah standar developer? Sirkulasi udara. Itu renovasi rumah standar dari developer. Oke, jadi ini mungkin kita sepakatin dulu ya standar developer tuh seperti apa ya. Saya bilang aja lah rumah BTN yang tipe 36. Jadi sebenarnya idealnya sirkulasi udara itu adalah crossing ventilation. Jadi maksudnya ventilasi silang. Ventilasi silang itu kalau ruangannya punya dua bukaan minimal di dua sisi. Jadi udara itu bukan cuma masuk aja tapi dia nggak bisa keluar, nggak ada tempat. Nah, rata-rata mungkin rumah BTN itu ada yang ada dua kamar nih diapit sama toiletnya diapit sama dua kamar. Nah, otomatis si toilet ini tuh nggak punya crossing ventilation itu, gitu. Dan dua kamar ini biasanya cuma dapat ventilasinya satu sisi. Satu sisi. Nah, itu juga berpengaruh ke kenyamanan user yang tinggal di rumahnya ya. Makanya sih saya sih memang selama ini juga berpikirnya ya namanya rumah standar BTN yang tadi saya sebutkan itu ya kalau mau mendapatkan kenyamanan thermal yang bagus dari sisi sirkulasi alamnya ya memang harus direnovasi sih. Nggak ideal memang, tapi ya dengan keterbatasan lahan yang namanya sirkulasi udara alami itu, apalagi di tempat di Jakarta yang memang lahannya udah sangat sulit dan mahal ya. Nah, itu privilege sih punya sirkulasi alami di rumah itu, apalagi dengan cuaca yang panas gitu. Jadi ketergantungan ke AC lah dan lain-lain. Tapi ya mungkin jawabannya seperti itu ya, dengan rumah standar developer yang tadi udah saya ceritakan. Kalau memang yang dimaksud seperti itu, mudah-mudahan sih menjawab. Tuh teman-teman. Tips routing 17 hujan tuh. Makanya tadi saya saranin ya kalau memang Pemilihan cocok, material ya. sebaiknya aluminium itu salah satu solusi, karena kan memang dari sisi maintenance dia nggak perlu repot gitu. Nah, kalau kita menggunakan pintu kayu tuh nggak mungkin kita, kalau namanya material kayu udah jadi pintu terus lembab, masa kita bongkar dulu terus dikeringin. Nah, kalau menggunakan aluminium tuh nggak perlu ada seperti itu. Jadi kalau pintu aluminium sendiri setahu saya tinggal dilap aja kalau kena basah. Jadi takutnya kalau terlalu lama terpapar air atau terciprat kotoran mungkin takutnya jadi berkapur gitu kan. Jadi paling dilap aja. Tapi kalau masalah jadi kena rayap, itu kita nggak perlu khawatir sih kalau dari sisi itu. Gitu. Betul banget Kak. Jadi memang dari Alphamex juga kan dia udah ada coatingannya itu kan, kita ada garansi coating juga selama 10 tahun. Jadi memang udah didesain anti air, anti hujan, anti banjir, anti rayap. Jadi kalau misalkan kalian males nih ya ngelap-ngelap, iya udah sekalian kita awet gitu, tahan lama gitu. Kalau misalnya kalian ya pilih kayu, itu lagi ya maintenance-nya mesti rajin-rajin. Kalian kasih obat rayap, tadi ada obat-obat rayap kayak gitu ya. Kalau dari awal pilihnya memang udah material aluminium, ya pasti kalian bisa low maintenance gitu ya, paling cuma dilap-lap aja pakai kain basah gitu pun udah selesai gitu. Terus juga aku ingetin lagi, di Alphamex itu dalamnya itu kita udah ada IPS foam-nya. Jadi kalau pintu ini udah pasti kedap suara. Terus ya tadi lagi ngomongin masalah yang kebakaran itu, karena ada IPS foam-nya di dalamnya, kita nggak kopong. Kalau amit-amit terjadi kebakaran itu pun kita bisa menghambat penyebaran api gitu. Jadi ya banyak banget sih kelebihannya sebenarnya dalam kita pilih pintu dan jendela. Jadi kalau misalnya kita ya salah-salah memilih material, mungkin resiko kedepannya juga akan lebih tinggi gitu. Apalagi ya di cuaca yang Indonesia. Saya juga mau ngasih saran ya buat temen-temen yang mempertimbangkan pintu jendela di rumahnya ya. Yang harus diperhatikan itu kan satu budget,
Jadi kalau misalnya carilah material yang low maintenance, itu satu. Terus punya daya tahan yang cukup lama gitu ya. Jadi nggak perlu ngeluarin kos lagi untuk perbaikan atau ganti baru. Jadi carinya yang tahan lama. Terus perhatiin juga kalau misalnya ada produk yang memang sudah jadi, diperhatiin ukuran openingnya. Apakah sudah sesuai belum dengan pintu yang mau dibeli? Takutnya miss. Udah bikin dulu aja gitu kan. Terus baru mau beli apa baru ditentuin. Terus yang berikutnya lagi itu ya perhatiin stylenya, kira-kira rumahnya lebih ke arah modern klasik kah atau modern minimalis, ya disesuaikan lah dengan model pintu yang mau dibeli gitu, yang mau dipasang. Termasuk penggunaan pilihan warnanya atau teksturnya, itu ntar tinggal didiskusikan aja sama arsiteknya. Kalau memang menggunakan jasa arsitek tuh cocoknya pakai yang mana. Saya rasa sih sekarang tuh pilihannya udah ada ya, dan udah banyak gitu, seperti itu sih. Iya sih, betul Kak. Jadi kalau ngomongin pilihan, ada lagi nanya? Ada lagi Kak yang tanya, tapi kayaknya sih pertanyaan yang Kak mau tanya dong. Apa nih? Tentang material pintu di daerah office. Oh ya, itu dari tadi yang Itu kayaknya udah terjawab tadi ya. Dari awal itu ya? Oh, kita jelasin lagi aja kali ya. Jadi mungkin perlu diulang kali ya. Mungkin baru join. Baru join ya. Untuk di daerah tropis tuh ya pilihlah material yang punya ketahanan yang cukup untuk menghadapi yang namanya curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, terus panas, terpaan panas matahari. Jadi material itu tuh harus mampu menghadapi pergantian cuaca yang seperti itu gitu. Dan kayu sebenarnya ada kayu-kayu tertentu yang bisa seperti itu ya, tapi itu sekarang harganya udah mahal, dan aksesnya juga untuk mendapatkan kayu seperti itu tuh udah agak sulit. Nah makanya balik lagi, penggunaan material aluminium sebagai pintu jendela itu salah satu solusi, karena kan ketersediaannya sekarang cukup melimpah, terus memenuhi kriteria ketahanan juga. Dan sekarang juga ternyata kan memang pilihannya udah macam-macam ya, dari modelnya, warnanya, teksturnya gitu. Betul banget. Terus ya balik lagi ya, kalau misalkan kita pilih, oh ya tapi kan material ini lebih cost-nya lebih murah gitu, tapi mungkin maintenance-nya lebih tinggi di kedepannya gitu. Jadi ya mungkin next-nya bisa ngeluarin budget lebih gitu. Jadi saran Kak Mazhar juga tadi, sejak awal aja ditentukan materialnya yang cocok itu untuk iklim kita tuh seperti apa. Jadi mungkin terlihat murah, mungkin terkecoh gitu sama harga, cuma nanti nextnya ternyata keluar budget lebih kan, jadinya akhirnya dua kali budget gitu. Mending dari awal aja kita kasih yang terbaik lah. Apalagi ya kalau ngomongin pintu dan jendela itu kan kita pengennya ya tahan lama ya. Betul. Dan memang ada hal-hal yang orang awam tuh mungkin kurang peka ya untuk memperhatikan pada saat pemilihan pintu jendela kalau misalnya pakai aluminium ya, karena kan produk aluminium itu ada macam-macam, tapi detailnya itu kurang diperhatiin. Kayak misalnya tadi dari Alphamax punya honeycomb ya, di dalamnya itu lapisan dalamnya. Nah itu kan nggak semua punya, jadi dan itu nggak kelihatan kalau nggak dijelasin gitu. Dan kalau nggak datang ke showroom ngerasain langsung sekokoh gitu, apa sih ya itu ini. Tapi kalau sekedar aluminium aja ya itu ada banyak banget. Tapi kalau durability-nya ya balik lagi ke masing-masing produk seperti apa, dan itu diperhatikan juga pada saat menentukan atau membeli seperti apa sih. Jadi dirasakan langsung, atau mungkin udah punya teman atau kerabat yang udah make produk tersebut, dipastiin aja. Karena kan yang namanya material ya apapun itu ya ada kualitas, ada ketahanannya, ada harganya beda-beda gitu. Nah tinggal ini aja, mau murah di awal terus ntar maintenance-nya mahal, atau mau ngeluarin lebih gitu, di awal nanti nggak repot lagi ya. Itu pilihan masing-masing. Kayak aku juga sebenarnya tipikal males sih maintenance. Aduh, misalnya lagi keluar banyak, karena kan kita namanya hidup punya aspek ekonomi yang buat yang lain kan. Terus tiba-tiba ya di pintu segala rusak kan, males ya kan gitu kan. Nah makanya bagusnya dari awal kita udah pikirin, kita udah rancangin. Jadi sekalian kita pilih kualitasnya yang bagus, maintenance-nya juga low. Jadi ya kedepannya jadi nggak ribet gitu, sesuai tagline Alphamax, pintu modern anti ribet. Kayaknya yang tanya rumah di Blok tadi. Oh, oke.
Boleh. Kalau rumah standar itu 70 tadi mau direno, kira-kira perlu budget berapa? Budget aluminium berapa? Waduh, budget nih ya. Karena kita lagi ngomongin perencanaan, dia langsung tembak. Oh, budget berapa nih? Ya, jadi mungkin perlu saya sampaikan juga ya, sebenarnya nggak sesederhana itu ya kalau kita mau menentukan budget rumah ya, karena kita nggak punya patokannya apa, itu mau rumahnya seperti apa, karena kan namanya rumah itu kan kebutuhan personal dan pasti setiap orang beda-beda. Jadi kalau kita mau, kita sebagai arsitek ditanya nih budgetnya berapa ya, itu harus dibalikin dulu, ini mau didesainnya seperti apa, luasannya berapa, terus nanti di dalam apakah open layout ataukah banyak sekat, terus penggunaan materialnya seperti apa. Jadi kalau agak susah sih kalau memang kita itu langsung ditembak ya, meskipun kita profesional yang terbiasa membangun di bidang konstruksi, tapi ya itu tricky juga diberi pertanyaan seperti itu. Jadi sebaiknya sih konsultasi aja dulu sama arsitek atau desainer. Ini baiknya seperti apa, nanti kalau udah ada jadi nih desainnya baru akan ada komunikasi dan konsultasi terkait budgeting gitu. Itu lebih aman seperti itu dibanding menebak-nebak harganya dengan patokan meter persegi di awal, tapi ketika nanti membangun malah jebol gitu. Iya gitu. Betul ya teman-teman. Jadi tujuan juga Alpha Max di sini undang Kaskala. Jadi teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung ke Instagram juga boleh ya? Ya bisa. Free konsultasi juga ya? Bisa. Ya pokoknya teman-teman, makanya aku bilang follow dulu aja, karena kan nanti bakal dapat info-info update. Terus teman-teman yang kalau mau WhatsApp, ada WhatsAppnya juga langsung di bio ya teman-teman. Dan memang nggak bisa langsung sekian kasih range begitu sih, mesti ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu. Mau desainnya seperti apa itu harus diomongin langsung sama arsiteknya maupun ahlinya gitu teman-teman. Iya betul. Oke, jadi langsung aja deh DM ke IG-nya Ska.la Desain ya teman-teman, karena ya kita udah di akhir sesi nih ya. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak ya, sama-sama udah memenuhi undangan, udah sharing-sharing juga tadi masalah hunian yang nyaman gitu saat hujan dan arsitektur tropis. Udah sharing-sharing, makasih. Mungkin nextnya ya kita bisa sharing-sharing berikutnya ya. Makanya teman-teman jangan lupa ya follow ya IG Skala dan IG Alpha Max biar nggak ketinggalan info-info berikutnya. Ya kapan lagi nih kita free kasih sharing nih. Ya, semoga apa yang kita share hari ini bermanfaat buat teman-teman yang mau renov. Semoga kalian diberikan kemudahan yang mau renov juga ya. Masalah budget jangan lupa perhatikan baik-baik teman-teman, langsung aja konsultasi ke ahlinya. Oke, terakhir ada lagi yang mau nanya? Hari ini kan nomor telepon skalanya berapa? Itu langsung cek. Langsung ya? Langsung saya kayaknya harus konsultasi. Langsung Kak kasih tahu aja. Itu cek profilnya aja. Aduh saya lupa lagi. Jadi gini teman-teman, langsung aja follow Instagramnya @ska.ladesign. Nanti di bio udah ada ya, pokoknya di bio udah ada WhatsApp bisnisnya, di link ya, bisa klik link ya, udah langsung klik link, nggak perlu repot-repot. Nanti akan ada miminnya, akan ada adminnya yang bales. Kalau kadang juga saya balas langsung. Langsung dibales nih. Tuh teman-teman nih, aku yang tadi di DM. Mau langsung konsultasi nih. Ya udah, oke, itu dia. Oke, udah lagi. Banyak pertanyaan teknikal kan, kalau sekitar klasifikasi pintunya bisa langsung melihat pintunya ya? Iya, pertanyaan untuk teknikal itu bisa langsung ke WhatsApp bisnis. Kalau untuk cari pintu dan jendela, kalian bisa DM ke IG Alpha Max atau ke WhatsApp bisnis kita, langsung aja klik profil kita. Dan untuk masalah desainnya langsung ke ahlinya. Oke, aku akhiri hari ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu nih di Podmax berikutnya. Terima kasih juga Kak. Sama-sama. Sampai jumpa. Iya.